Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wenity Sasmi, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar. Perkenalkan, nama saya Septiani Suhaida Mahfud dari FM21C dengan NIM 21416248201072. Di video kali ini saya akan memaparkan aplikasi fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi. Sebelumnya, apa itu fluida? Fluida secara umum adalah sebuah zat yang mengalir dan dapat berubah bentuk secara terus-menerus jika terkena tekanan atau gaya geser. Fluida juga merupakan zat yang merajuk pada zat cair atau cairan dan gas atau uap. Fluida juga terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada di satu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Sifat yang dimiliki fluida statis antara lain, fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam diam. Parameter fluida statis adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Dan yang kedua, fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan, memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien kekentalan zat. Ciri-ciri dari fluida dinamis: 1. Tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. 2. Tidak mengalami gesekan. Saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. 3. Aliran stasioner. Tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi pusaran-pusaran. Dan yang keempat, aliran tunak. Aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi. Aliran darah di pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah bagian dari gabungan pembuluh nadi dan pembuluh baik yang bercabang-cabang hingga menciptakan ukuran yang sangat kecil. Fungsi pembuluh darah kapiler berhubungan langsung dengan jaringan dan sel tubuh. Dalam pembuluh darah terjadi proses keluar masuk zat terlarut dan cairan tubuh, serta ada juga pertukaran oksigen, karbon dioksida, hingga ekspresi dengan jaringan yang ada di sekitar kapiler. Aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan melalui pipa plastik menuju aliran darah pada pasien. Seperti yang kita ketahui, cara kerja infus sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan ketinggian dan perbedaan tekanan antara kantong infus dengan tekanan darah dalam tubuh manusia. Filling sediaan cairan ke dalam kemasan. Dalam proses produksi, sediaan liquid terdapat sistem filling line yang dimulai dari botol yang telah dicuci dari botol washing room. Pencucian botol dilakukan dengan metode blow and shock. Botol yang telah dicuci masuki ke ruangan pengisian sirup secara langsung atau otomatis melalui conveyor belt. Pengadukan cairan pelarut dalam mixer. Mixing didefinisikan sebagai proses pencampuran dari satu bahan atau lebih bahan dengan adanya penambahan satu bahan ke dalam bahan lainnya sehingga terjadi suatu bentuk yang homogen dari beberapa konstituen, bisa cair padat, padat cair, maupun cair gas. Prinsip pencampuran bahan banyak diturunkan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan, karena pencampuran bahan akan ada bila terjadi gerakan atau perpindahan bahan yang akan dicampur baik secara horizontal maupun vertikal. Aliran udara di ruang produksi farmasi atau LAF. Lampiran airflow atau LAF atau dapat disebut juga dengan biologi safety cabinet atau BSC adalah alat yang digunakan untuk bekerja secara aseptis karena alat mempunyai pola pengaturan dan penyaringan aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan.
Pergerakan media pada uji disolusi. Disolusi adalah proses perpindahan molekul obat dari bentuk padat ke dalam bentuk larutan. Suatu media uji ini dimaksudkan mengetahui banyak zat aktif yang terlarut dan memberikan efek terapi dalam tubuh. Aliran udara pada FBD. Fluidisasi merupakan metode mengontakkan butiran-butiran padat dengan fluida baik cair maupun gas. Dengan metode ini diharapkan butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas tinggi. Prinsip kerja FBD adalah penghembusan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup atau blower melalui suatu saluran ke bak pengering. Tekanan uap autoclave. Autoclave adalah sebuah mesin steam yang digunakan untuk mensterilisasikan peralatan laboratorium. Mesin steam ini tentunya menggunakan uap untuk melakukan sterilisasi agar virus, bakteri, jamur, dan organisme lainnya dapat mati.